Hello everyone, my name is Abdul Jabbar Syadili, and yeah guess what? I will try to explain my profile of my current workplace, namely BLK Jember. Oke, cukup bahasa Inggrisnya, yuk langsung saja kita bahas apa sih BLK itu. BLK atau bila dipanjangkan adalah Balai Latihan Kerja, adalah tempat di mana kita bisa menambah keterampilan soft skill dan hard skill kita pada suatu bidang tertentu. Lalu, apa sajakah bidang atau kejuruan yang tersedia di BLK Jember? Bidang atau kejuruan yang tersedia diantaranya adalah teknik listrik, teknik elektronika, teknik otomasi industri, teknik navigasi atau pendingin, teknik otomotif dan kendaraan ringan, teknik las, teknik manufaktur, CNC dan bubut, teknologi informasi dan komunikasi, administrasi kantor, batik tulis, menjahit, bordir, bahasa Jepang, bahasa Korea, processing, tata boga, pertanian, bangunan, dan tata kecantikan. Gimana? Banyak kan? Tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya akan ada bidang atau kejuruan baru yang akan lahir di BLK Jember. Oke, next, mari kita intip dulu yuk visi misi BLK Jember. Untuk visi dari BLK Jember adalah menjadi pusat pelatihan keterampilan, uji keterampilan, konsultasi pelatihan keterampilan, jasa produksi yang berwawasan lingkungan, berorientasi pasar kerja, dan mandiri. Sedangkan misi dari BLK Jember adalah melaksanakan pelatihan tenaga kerja yang kompeten di bidangnya, menciptakan tenaga kerja yang disiplin, produktif melalui pelatihan berbasis kompetensi dan uji keterampilan sesuai dengan standar kompetensi, meningkatkan kemampuan sumber daya pelatihan sesuai dengan perkembangan teknologi, tersedianya sistem informasi pelatihan kerja yang relevan dan akurat, mengembangkan jasa produksi dan konsultasi pelatihan. Wow! Visi misinya sangat mantap sekali kan teman-teman, nggak perlu diragukan lagi. Untuk kualitas pelatihan di BLK Jember sudah sesuai dengan kompetensi yang ada di Kementerian Tenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, untuk menunjang visi misi tersebut, BLK Jember juga telah mempersiapkan beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh peserta pelatihan. Di antaranya adalah lapangan utama, aula, musola, lahan parkir, wifi spot, kamar mandi yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, asrama yang tentunya full wifi access, dan tentunya fasilitas yang sangat lengkap dari masing-masing workshop guna mendukung pelatihan dan kompetensi. Lalu terdapat fasilitas lain yang dapat digunakan oleh pegawai BLK Jember guna meningkatkan keharmonisan dan kekompakan di lingkungan kerja. Di antaranya adalah ruang rapat, lapangan tenis, tenis meja, lapangan voli, dan gazebo untuk bercengkrama. Gimana? Mantap gak tuh fasilitas-fasilitas di BLK Jember? Oke, let's move to the next part. Selain pelatihan institusional atau yang berada di dalam lingkungan BLK yang berarti di dalam workshop-workshopnya, BLK Jember juga terdapat program pelatihan non-institusional yang berarti kami mendatangi lokasi si pengaju pelatihan atau biasa disebut Mobile Training Unit MTU. Untuk proses detail tentang tata cara dan proses pengajuan pelatihan MTU, silakan menghubungi kontak person BLK Jember ya guys. Oke, jadi setelah saya terangkan company profile dari BLK Jember, selanjutnya yang akan saya bahas adalah di mana peran dan kedudukan PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance. Sebelumnya, mari kita bahas terlebih dahulu apa sih smart governance itu? Smart governance adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan yang baik dan terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Wih, apakah BLK Jember sudah berusaha mewujudkan smart governance? Tentu sudah dong. Salah satu bentuk inovasi dan pemanfaatan teknologi di BLK Jember yaitu pembuatan website satu pintu, di mana dari website tersebut dapat dilakukan proses pencarian informasi pelatihan, pendaftaran pelatihan, pemenuhan dokumen-dokumen syarat pelatihan, pembuatan akun pencari kerja di website Kemnaker, hingga ke informasi lowongan kerja. Nah, keren gak tuh? Gak perlu repot bolak-balik ke kantor BLK Jember lagi kan? Selain dari instansi sendiri, sebagai seorang ASN juga memiliki peran dan kedudukan dalam mendukung terwujudnya smart governance. Di antaranya adalah menjunjung tinggi integritas. Seorang ASN harus memiliki kejujuran, mematuhi peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya adalah memiliki rasa nasionalisme. Seorang ASN harus selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Kemudian bekerja secara profesional. ASN yang profesional dipercaya dapat memberikan pelayanan prima kepada publik dan mempunyai kompetensi dalam melaksanakan tugas. Berwawasan global.
Seorang ASN sebagai organ birokrasi mampu melihat melampaui dinding-dinding kaku tempat ia bekerja dengan menemukan dan menggunakan perkembangan atau inovasi lain yang ada baik dalam skala nasional maupun internasional. Kemudian ada menguasai IT dan bahasa asing, di mana jika sebagai instruktur berarti harus sanggup memberikan media pembelajaran yang interaktif dan tidak monoton. Seorang instruktur yang menguasai bahasa asing akan mudah dalam mempelajari jurnal internasional. Selanjutnya adalah hospitality. Dengan selalu menerapkan 5S dalam melakukan pelayanan atau sebagai instruktur adalah saat melaksanakan kegiatan pelatihan. Selanjutnya ada mempunyai kemampuan networking. Sebagai instruktur tentu diwajibkan memiliki networking yang baik karena tujuan utama dari peserta pelatihan dengan mengikuti pelatihan di BLK tentunya adalah mendapatkan pekerjaan. Dengan networking yang baik, maka informasi pekerjaan juga semakin luas. Dan yang terakhir adalah berjiwa entrepreneurship, di mana sebagai seorang ASN harus selalu berpikir tentang masa depan orang banyak. Yaps, jadi teman-teman semua, itu semua adalah 8 komponen Smart ASN yang diperlukan untuk mewujudkan Smart Governance. Selain itu, dalam mewujudkan Smart Governance perlu didukung juga dengan manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan menerapkan Smart Governance, maka hal tersebut sudah sesuai dengan visi dan misi dari BLK Jember. Lalu, apa yang sebaiknya saya lakukan untuk menjadikan pelaksanaan tugas menjadi lebih baik dalam perspektif Smart ASN dan manajemen ASN? Jadi, ada pun yang bisa saya lakukan untuk menjadikan pelaksanaan tugas menjadi lebih baik adalah yang pertama, tidak menerima suap dan gratifikasi. Yang kedua, membudayakan 5S dengan selalu menjaga kondisi agar selalu fit dan prima sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Ketiga dan terakhir adalah selalu berinovasi mengembangkan media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi sehingga tercapai kualitas pelatihan yang interaktif dan tidak monoton. Okay guys, thank you so much for watching my video. I hope we will meet again in another video. Pray for me so there will be more videos. Baiklah, sekian pemaparan video peran dan kedudukan ASN untuk mendukung terwujudnya Smart Governance dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Abdul Jabar Asyadili, mohon undur diri and see ya.